apapun, hendaknya dia bersikap lemah lembut. Selama bisa ditempuh dengan kelembutan, maka jangan dia berusaha mencari jalan yang lain dengan sikap keras atau kasar. Dan bahwasanya sikap keras adalah hukum keluar dari hukum asal. Itu dalam kondisi darurat atau mendesak baru seorang kemudian mengambil sikap keras atau kasar. Namun hukum asal selama segala perkara bisa ditempuh dengan kelembutan, maka hendaknya ditempuh dengan kelembutan. Kenapa? Karena Allah Rafiq, Maha lembut. Wa yuhibbur rifqa, dan Allah mencintai kelembutan fil amri kullihi, dalam segala urusan. Urusan dengan keluarga, urusan dengan pekerjaan, urusan dengan anak buah, urusan dengan apapun, kalau bisa ditempuh dengan kelembutan, maka lakukanlah dengan kelembutan. Dan demikian banyak sifat-sifat Allah yang Allah bernama dengan sifat tersebut, dan Allah mencintai sifat tersebut, seperti innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha indah, Allah suka dengan keindahan. Innallaha rafiq, sungguhnya Allah Maha lembut, yuhibbur rifqa, dan Allah mencintai kelembutan. Di antaranya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, sungguhnya engkau adalah Maha pengampun, maka engkau mencintai pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Demikian juga ya, banyak sifat-sifat ya yang Allah bernama dengan sifat tersebut, dan Allah menyukai kita berakhlak dengan sifat tersebut ya, berakhlak dengan sifat tersebut, yaitu meniru akhlak tersebut seperti tadi rifq dan yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya, wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, sungguhnya Allah Maha lembut dan Allah suka dengan kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unf, dan Allah memberikan kebaikan pada kelembutan apa yang Allah tidak berikan pada sikap keras. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan Allah tidak memberikan kepada selain rifq. Jadi di balik kelembutan pasti ada banyak dampak kebaikan. Karena di sini Nabi berkata, wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu ya. Allah ketika orang bersikap lembut, maka Allah akan berikan sesuatu yang Allah tidak berikan pada sikap-sikap yang lainnya. Di antara sikap kekerasan atau sikap yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya kelembutan punya dampak positif yang banyak, yang mungkin terkadang tidak kita duga. Ternyata di balik kelembutan tersebut banyak kebaikan. Sebagian orang menyangka, terkadang datang bisikan dalam hatinya untuk bersikap keras. Dia menyangka dengan sikap keras tersebut akan mendatangkan kebaikan. Ternyata tidak demikian ya. Bukan berarti kita melarang sikap keras atau tegas, namun kita katakan sikap itu keluar dari hukum asal. Ya, Nabi SAW juga terkadang tegas, ya, tapi hukum asal Rasulullah SAW selalu bersifat apa? Lembut, ya, hukum asal. Ya, demikian pula dalam bermuamalah, kita hukum asalnya dengan kelembutan terhadap istri, terhadap anak, terhadap pembantu, terhadap anak buah, ya, terhadap orang-orang yang mungkin bisa kita kasari namun kita pilih untuk bersikap lembut. Yakinlah bahwasanya di balik itu ada keberkahan. Allah akan berikan banyak kebaikan yang Allah tidak berikan kalau kita bersikap dengan sikap yang lain. Sebagaimana tadi janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis berikutnya, hadis ke Aisyah juga, dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sungguhnya kelembutan tidaklah menempel pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Maka ini juga menegaskan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya sikap lembut pasti mendatangkan keberkahan dan akan menghiasi segala sesuatu yang dicampuri dengan kelembutan. Tapi kalau kelembutan dicabut, maka akan merusak. Tapi kita sekarang praktek, misalnya kita sama istri, kalau bisa lembut ngapain kita keras? Kita ingin memberi nasihat. Kalau bisa lembut ngapain kita kasar? Kalau bisa lembut kenapa kita harus tegas? Selama bisa lembut, kita bilang lembut, insya Allah dia bisa mendengar dengan baik, maka tempuhlah kelembutan tersebut. Pasti akan menghiasinya ya. Tentu istri ketika mendapat nasihat dengan kelembutan lebih terkesan pada dirinya daripada kalau dengan sikap
keras ya. Meskipun boleh seorang keras boleh ya. Sebelum kita ketahui boleh kalau istri sudah nasihati tidak mau mendengar, di boikot tidak mau mendengar, maka boleh dipukul ya. Akan tapi darban ghair mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Ya, akan tapi Rasulullah SAW mengatakan khiyarukum la yadrib. Para suami yang baik di antara kalian tidak memukul, meskipun boleh. Tetapi yang terbaik adalah tidak memukul. Kalau istri bisa diperbaiki tanpa pukulan itu yang terbaik. Dan dampaknya akan baik. Tapi kalau tidak bisa ya memang mau apa lagi? Bisa boleh dengan memukul. Tapi maksud saya selama bisa diperbaiki tanpa harus dengan kekerasan, maka itu yang menjadi pilihan. Demikian terhadap anak-anak. Terkadang setan membayangkan pada kita, kalau kita kasar, kita keras, kita pukul, kita cubit, kita gampar, anak ini akan menjadi baik lebih cepat. Perasaannya seperti itu, tapi ternyata menjadi sangar ya. Lama-lama sering dipukul, lama-lama menjadi kebal ya. Lama-lama menjadi kebal. Sampai ada seorang anak, saya kenal dia sekarang jadi ya, dia sekarang jadi orang berilmu. Dulu dia sering dipukul sama orang tuanya. Sampai dia jengkel, dia bawa pisau, sekalian ya katanya. Sekalian ya. Akhirnya ayahnya berubah, kemudian dia alhamdulillah menjadi orang yang sangat baik ya. Mau saya kalau kita sering keras, sering kasar, anak-anak akhirnya apa yang kita lakukan dia tidak anggap lagi. Karena hal sudah biasa, dampaknya buruk di kemudian hari. Dampaknya buruk dan anak-anak akan teringat terus bapak saya jahat, ibu saya jahat. Dan itu berdampak di kemudian hari. Oleh karenanya sebisa mungkin bisa ditempuh dengan cara lembut, lakukan. Selama masih bisa ini lembut insya Allah berhasil, lakukan. Tidaklah kita keluar dari hukum asal kecuali darurat. Kecuali ini enggak bisa lagi dengan sikap lembut, harus tegas, harus kasar, maka tidak mengapa. Tidak mengapa ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita kasar bahkan terhadap benda-benda mati pun kadang merusak ya. Kita kalau perbaiki sesuatu dengan kasar-kasar rusak. Harusnya pelan-pelan, kita malah kasarin malah apa? Rusak. Terburu-buru kasar jadi rusak. Harusnya pelan-pelan kita perbaiki, tapi karena kita kasar jadi rusak. Baju mau kita perbaiki tapi kita kasarin ternyata robek. Harusnya bisa dibersihkan dengan apa? Pelan-pelan, tapi kalau kita kasarin bisa robek ya. Ya. Bagaimana lagi hati wanita? Dikasarin bisa apa? Bisa robek ya. Oleh karenanya hukum asal dalam segala hal, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Allah menyukai sikap lembut dalam segala urusan. Kita mau bertemu dengan orang, mau kita nasihati, selama perkiraan kita lembut masih bisa kita tempuh jalur kelembutan, maka gunakan jalur tersebut dalam segala hal. Dalam segala, kita mau marah sama misalnya supir atau pembantu, kita pikir dulu, saya kalau lembut bisa enggak berhasil? Bisa enggak saya datangi dia kemudian saya ajak ngobrol baik-baik? Kalau bisa, lakukan. Jangan berpindah kepada sikap kasar, karena di balik kelembutan pasti ada keberkahan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang mendengar, dia hatinya lebih tenang, lebih tentram ya. Dan dampak setelah itu ya lebih baik ya. Berbeda dengan kasar tegas, mungkin selesai di depan kita saat itu tapi belum tentu dampaknya baik. Baik. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini beliau berkata ya. Fafihil hathu ala an yakunal insanu rafiqan fi jami'i syu'unihi. Hadis ini menunjukkan motivasi agar seorang lembut dalam segala urusannya. Rafiqan fi muamalati ahlihi. Hendaknya dia lembut ketika bermuamalah dengan istrinya. Wa fi muamalati ikhwanihi, dan juga ketika bermuamalah dengan saudara-saudaranya ya. Saudara-saudara, kakak, adik ya. Kadang-kadang mentang-mentang kita sudah punya duit, dia enggak punya duit, atau kita memiliki jabatan, dia enggak punya, atau dia akhirnya kita kadang-kadang tidak lembut kepada saudara, padahal mereka lebih utama untuk kita lembuti. Wa fi muamalati asdiqaihi, demikian juga terhadap kawan-kawan ya, berusaha untuk lembut. Wa fi muamalati amatin nas yarfuqu bihim, dan secara umum kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena fa innallaha azza wa jalla rafiqun yuhibbur rifqa, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembut, adalah maha lembut dan dia mencintai kelembutan. Kemudian beliau berkata, "Wali hadza fa innal insana idza amala an-nasa birrifqi yajidu ladzatan wa insyirahan." Karenanya jika seorang bermuamalah dengan orang lain dengan kelembutan, dia mendapati dalam dirinya ada kelezatan
dan ada kelapangan dada. Beda kalau dia marah-marah, artinya jadi sempit, dadanya jadi sempit, dia juga jengkel. Ya. Wa idza amalahum bisyiddati wal unfi nadim. Kalau dia sikapi orang dengan keras dan kasar, kadang dia menyesal. Ya. Kemudian dia berkata, seandainya aku tidak keras terhadap mereka, tetapi sudah terlambat. Ya, oleh karenanya siapa yang bermuamalah dengan orang lain dengan kelembutan, dia akan mendapatkan kelezatan, ketentraman, kebahagiaan. Allah berikan kepada hatinya. Ingat, di balik kelembutan banyak sekali keberkahan. Datang syaitan bilang keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lembut. Hukum asal lembut. Sebisa mungkin lembut, kecuali memang kondisi mengharuskan untuk bersikap tegas dan keras, dan itu keluar dari hukum asal. Tapi lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bala a'rabiyun fil masjid. Ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Maka orang-orang pun bangkit menuju dia untuk memarahinya atau mencegahnya, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, da'uhu, biarin dia lanjutkan kencingnya. Wa ariqu ala baulihi sijillan min ma, dan tuangkanlah seember air ke kencingnya tersebut. Au dhanuban min ma, atau ember yang besar berisi air dituangkan di bekas kencingnya tersebut. Fa innama bu'ithtum muyassirin, sungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian tidak diutus untuk menyusahkan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Di sini Al-Imam Nawawi membawakan satu hadis dari Abu Hurairah tentang kisah seorang Arab Badui. Arab Badui disebut dalam bahasa Arab A'rabi, apa? Al-A'rabi, jamaknya Al-A'rab. Adapun Arabi jamaknya Al-Arab. Jadi Arabi maksudnya nisbah kepada suku Arab, lawannya A'jami. Kalau Arabi jamaknya lah Al-Arab, Al-A'jami, Al-Ajam, ya. Adapun Arab Badui bahasa Arabnya A'rabi, Al-A'rabi. Jamaknya bukan Arab tapi Al-A'rab. Al-A'rab. Jadi kalau dibilang ente kayak Arabi, jangan bahagia. Kalau ente kayak orang Arabi, ya itu kayak orang Arab, mungkin keren. Tapi kalau ente kayak orang Arabi, berarti Arab Badui. Ente kayak orang Arab tapi Arab Badui. Orang Arab Badui tentunya mereka tinggal di kampung jauh dari kota, sehingga ilmu jarang sampai kepada mereka, dan mereka terbiasa terikat dengan tradisi mereka, hidup suka-suka. Makanya mereka kalau mau kencing di mana aja, kencing ya, tidak mikir panjang, ya, karena mereka tinggal di pedalaman, ya, sehingga terbiasa dengan melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Ya, makanya Allah mencela orang-orang Arab Badui, kata Allah, al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Ya, di antara orang Arab Badui ada yang sangat kafir dan sangat munafik dan tidak mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Itu mereka tidak mengerti tentang banyak hukum syariat karena jauhnya mereka dari ilmu. Arab Badui ini masuk ke masjid, ya. Arab Badui ini masuk ke masjid. Makanya Arab Badui kalau mau kencing di mana saja kencing. Arab Badui kalau panggil Rasulullah tidak panggilnya Muhammad, ya Muhammad. Kalau para sahabat enggak ada yang berani, pasti manggilnya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Allah saja kalau panggil Rasulullah enggak pernah ya Muhammad. Allah panggil ya Nabi Allah, Rasul. Tapi Arab Badui cuek. Ya Muhammad, ya. Jadi kalau ada yang panggil langsung, fulan, Badui berarti. Kiai dipanggil langsung namanya, oh Badui, biasa, boleh itu Badui boleh. Dan mereka kalau bertanya juga tidak pekewuh, mereka langsung tanya. Makanya datang dalam hadis, para sahabat senang kalau ada Arab Badui datang. Kenapa? Sebentar lagi Arab Badui bakalan tanya. Kalau udah tanya pasti Nabi menjawab, dan pasti jawaban Nabi penuh dengan ilmu, ya. Bahkan ada Arab Badui dikasih hadiah, kamu nanya saya kasih hadiah, ya. Karena mereka kalau mau tanya langsung nanya aja, tidak sungkan-sungkan. Ini Arab Badui, sahabat kenal Nabi nggak enak, malu, pekewuh, kadang mau nanya nunda-nunda. Ya, Arab Badui terkadang menguntungkan. Oke, di sini Arab Badui datang, kemudian dia pun kencing, ya. Fabala fi ta'ifatil masjid. Dalam riwayat fabala fi ta'ifatil masjid. Dia kencing di pojokan masjid. Itu dia ada malunya sedikit, ya, agak mojok, tertutup sebagian, ya.
Kencing, mungkin dia duduk langsung dia kencing ya. Tapi orang lihat semua ya. Di pojok mana wallahu alam ya. Dan ini Masjid Nabawi bukan Masjid Baitur Rahman ya. Tapi insya Allah dia enggak kencing di Raudhah bukan ya. Tapi maksudnya dia kencing di salah satu pojok Masjid apa? Nabawi. Ya, mungkin ada Nabi lagi di situ, entah Nabi lagi ceramah, entah Nabi lagi kumpul-kumpul. Maka cuek aja, dia tidak merasa bersalah ya. Dia tidak menyengaja dosa bukan, tapi memang kebiasaan dia seperti itu. Kalau di Badui ya tinggal kencing aja ya. Nah, kebetulan dia pas masuk masjid rasa kencing, ya udah. Ngapain keluar ada pojokan masjid masih kosong. Ya udah kencing situ aja ya, kencing. Maka orang-orang pun fazajarahun nas, orang gitu. Bahkan faqama ilaihin nas liyaqul, sebagian orang sudah berdiri untuk menghalangi dia. Maka Rasulullah SAW berkata, biarin dia, kata Nabi SAW. Ini dengar semua Arab Badui sambil kencing, dia dengar semua kejadian di belakang. Orang bilang berhenti, woi. Rasulullah bilang biarin. Masya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ariku ala bauli sijilan min ma. Tuangkan seember air, dhanuban min ma, agar bersih air kencingnya. Di sini para ulama mengatakan salah satu dalil tentang mengamalkan akhafud dararain, dua kemudaratan yang paling ringan. Ketika dua kemudaratan tersebut tidak bisa dihindari. Kalau ada alternatif tidak mudarat, maka jangan lakukan mudarat. Tapi kalau di depan kita tidak ada pilihan kecuali dua pilihan, dua-duanya mudarat, maka fikih menunjukkan kita menempuh kemudaratan yang paling kecil. Sebagaimana kalau dua kemaslahatan, pilihlah kemaslahatan yang paling besar. Tapi dua mudarat, selama tidak ada alternatif jalan ketiga yang merupakan kemaslahatan, cuma dua pilihan atau tiga pilihan semua mudarat, pilih yang paling yang paling ringan. Dan ini berlaku dalam banyak hal. Contohnya seperti ketika Nabi Khadir naik kapal bersama Nabi Musa alaihissalam gratisan, setelah selesai turun dari kapal tersebut, Nabi Khadir malah merusak kapal tersebut sampai Nabi Musa mengingkari, ya, bagaimana kau rusakkan kapal? Kita sudah naik gratis, nanti bahaya, mereka bisa tenggelam, kapalnya rusak. Kemudian Nabi Khidir pun menjelaskan, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal ini adalah milik orang-orang miskin, para pelayan. Mereka punya kapal dan mereka miskin. Ya. Fa aradtu an aibaha. Saya ingin merusaknya. Kenapa? Karena di balik mereka ada raja yang suka ngerampas kapal-kapal bagus. Tidak ada pilihan bagiku kecuali saya rusak kapal tersebut. Karena kalau saya tidak rusak kapal tersebut akan dirampas oleh raja yang zalim. Nah, kalau sudah dirusak tidak akan dirampas oleh raja yang zalim. Maka rusaknya harus jelas, dihancurin, rusak, sehingga raja kalau lihat yang rusak ngapain diambil. Akhirnya kapal mereka akan selamat. Di sini Nabi Khadir menjelaskan kita harus menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih lebih besar. Ya. Seperti ini Arab Badui ini. Seandainya dia belum kencing, bilang mau kencing, tinggal diusir atau disuruh tempat jauh. Tapi dia terlanjur kerannya kebuka. Sudah terlanjur keran kebuka, gimana? Enggak bisa dihindari lagi. Maka dua kemungkinan, kita cegah ketika itu atau kita biarin. Kalau kita biarin, maka kencingnya akan terfokus pada satu titik, pada satu pojok masjid. Tapi kalau kita cegah, bisa jadi dia balik, auratnya semakin terbuka, bisa jadi berhamburan ke sana kemari, semakin sulit. Atau kalau dipaksa terannya tutup, bahaya. Krek langsung bahaya, bisa mudarat bagi dirinya. Maka ketika tidak ada kemudaratan tidak bisa dihindari, maka Nabi SAW memilih kemudaratan yang lebih ringan, itu biarin. Kata Rasulullah, perintah, biarin sampai dia selesai. Akhirnya dia kencing selesai. Setelah itu baru Rasulullah menyuruh untuk mengambil seember air untuk ditumpahkan ke bekas kencing Arab Badui tadi. Bahkan setelah itu Rasulullah SAW menasihati para sahabat. Bayangkan, Rasulullah tegur para sahabat tadi. Sahabat tadi yang ingin menghentikan, menutup keran tadi, niatnya baik atau tidak? Ya, bagaimana tidak baik? Ini masjid kok dibuat kencing. Ya. Dan mereka berhak untuk marah, apalagi Masjid Nabawi, bukan Masjid Baitur Rahman. Salat itu 1000 kali lipat. Ya. Bahkan lebih daripada 1000 kali lipat. Maka mereka marah wajar, tetapi kemarahan mereka tidak pada tempatnya. Mereka
menggunakan sikap keras, padahal sifat lembut masih bisa ditempuh. Setelah itu Rasulullah SAW tegur para sahabat, kata Rasulullah SAW, fa inna ma bu'ithtum muyassirin, sungguhnya kalian diutus dengan memudahkan, walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian tidak diutus untuk menyusahkan. Kalian tidak diutus untuk menyusahkan. Dan di sini ya ada faedah ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mensifati para sahabat dengan fa innama bu'istum, sungguhnya kalian diutus. Yang diutus oleh Allah para sahabat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi, bukan para sahabat. Yang diutus siapa? Nabi. Tetapi Rasulullah menisbahkan pengutusan tersebut kepada para sahabat. Yaitu Rasulullah mengatakan kalian juga dai. Benar yang diutus adalah aku, tapi kalian juga adalah dai. Makanya kata Nabi, fa innama bu'istum. Ya. Ini isyarat bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya menempatkan dirinya pada posisi teladan. Ya. Sikap kepada orang lain harusnya dengan baik. Maka Rasulullah mengatakan innama bu'istum muyassirin. Dan ini faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. Beliau menjelaskan hal tersebut ya. Beliau berkata wa an yakunal insan ka'annahu al-mab'uts. Ya, wa ka'annahu ar-rasul fi tablighi syara'. Hendaknya seorang manusia dari umat Muhammad harus merasa seakan-akan dia adalah utusan. Seakan-akan dia sedang menyampaikan risalah. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang gaib. Ketika Rasulullah menyampaikan nasihat, sebagian sahabat hadir, kata Rasulullah yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yaitu seakan-akan Rasulullah menyuruh mereka menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Rasulullah berkata, "Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin." Kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan diutus untuk merepotkan. Maka di sini peringatan bagi kita, hendaknya kita ketika bersikap di rumah, di kantor, bersama sesama tetangga, kita membersihkan diri kita membawa risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha bersikap dengan sikap yang baik ya, memudahkan, tidak menyusahkan, tidak merepotkan. Dan ini semua didengar oleh Arab Badui tadi, subhanallah. Ini Rasulullah SAW bukannya bela sahabat, malah bela Arab Badui. Dan semua didengar perkataan Nabi, didengar oleh Arab Badui tersebut. Akhirnya Arab Badui itu dalam riwayat dia pun berdoa. Ya, Rasulullah setelah itu mengajarkan kepada dia, kata Rasulullah SAW, inna mahadil masajid, sungguhnya masjid-masjid ya, tidak pantas untuk la yasluh fiha syai'un minal adza wal qadar, tidak pantas untuk kotoran ya, najis, tidak pantas. Wa inna ma hiya lis-salati wa qiraatil Qur'an wa takbir. Sungguhnya masjid itu adalah untuk salat, untuk baca Quran dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Arab Badui ini kagum dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Kata dia, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah. Dia bilang, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain tidak usah ya. Yang lain semua kacau. Muhammad aja yang baik. Semua orang mencegah saya kencing, yang suruh saya kencing terus cuma siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dia ngomong doa, dalam doanya saja dia disebut nama Muhammad biasa aja. Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Bahkan dia mendahulukan dirinya. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ghairana, dan jangan rahmati selain kami. Rasulullah menegur, waqad tahajjarta wasi'an. Kau telah membatasi luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana Arab Badui ini terpesona dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, para ulama mengatakan dosa adalah ibarat najis dan amal soleh ibarat dari air yang bersih ya. Oleh karena jika kita memiliki dosa-dosa sementara kita punya amal soleh yang banyak, maka dosa-dosa tersebut akan tergerus dan akan hilang.
lihat Arab Badui ini dia kencing, maka Rasulullah suruh ambil apa? Air seember, airnya harus banyak. Kencingnya mungkin tidak seember, enggak ada kencing seember, kan sedikit. Kemudian air seember, apalagi ada yang mengatakan zanuban min ma, zanub itu ember besar. Dituangkanlah ember besar air yang banyak, maka kencing tersebut akhirnya hilang ya. Oleh karenanya Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Sungguhnya amalan-amalan baik itu akan menggugurkan atau menghilangkan dosa-dosa. Dan inilah peringatan bagi orang-orang yang berzikir. Maka seorang kalau banyak melakukan amal soleh, kemudian dia punya dosa-dosa yang sedikit, maka dosa tersebut akan lebur dalam lautan kebaikannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Kalau air sudah mencapai 2 kullah, sekitar 200 liter, kemudian ada najis-najis yang masuk terkena air tersebut, maka tidak dianggap karena terdominasi dengan air yang banyak tersebut. Maka kita semua tidak ada yang luput dari dosa-dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, banyak. Tapi perbanyaklah amal-amal soleh yang banyak, sering. Maka kalau amal soleh banyak, dosa-dosa tersebut akan otomatis akan hancur, akan terlebur bersama lautan kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Kemudian ada faedah juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala terkait hadis ini, bahwasanya ketika Rasulullah SAW melihat najis tersebut, dan kita tahu Masjid Nabawi dulu dari tanah ya, sehingga ketika kencing dia akan meresap ke bawah, dan kalau untuk menghilangkannya dengan mengguyurkan air yang banyak sehingga semakin meresap ke bawah. Tentunya itu tidak berlaku kalau di karpet atau di masjid seperti kita yang bertegel atau berubin ya, tentunya tidak berlaku ya. Namun beliau mengatakan bahwasanya hukum asal najis adalah yang penting bisa hilang dengan sarana apapun, Adapun Nabi SAW menyuruh menggunakan air, bukan berarti harus pakai air, tetapi yang tersedia ketika itu yang mudah menghilangkan najis adalah apa? Air. Karena menghilangkan najis adalah yang penting najisnya hilang. Mau dengan air, mau dengan apapun, yang penting kotoran tersebut bisa hilang. Dan ini pendapat, kalau tidak salah mazhab Hanafi, dan ini pendapat kuat ya, bahwasanya tidak harus menggunakan air. Yang penting najisnya hilang, maka selesai. Misalnya ada seorang kasurnya misalnya dikencingi oleh anaknya, kemudian dijemur, kemudian terkena pasir, kemudian terkena matahari menguap kencing tersebut, lama-lama sudah enggak ada bekasnya. Sah, berarti kasur itu sudah bisa dipakai atau tidak? Najisnya sudah hilang. Yang penting kan najisnya apa? Hilang. Nah, zaman sekarang banyak sekali bahan-bahan kimia yang bukan air, tapi cairan, tapi bukan apa? Air. Cairan, apapun cairannya, kalau bisa menghilangkan najis, maka najis tersebut hilang. Ya. Makanya kalau mensyaratkan harus pakai air, maka banyak hal yang merepotkan ya. Nah, seperti sebagian berpendapat kalau tidak pakai air maka tidak sah menghilangkan najisnya. Contoh seperti mencuci pakaian dengan menggunakan uap. Ya, ini tidak sah karena tidak ada air di situ. Atau pakai gas atau apa, tidak pakai air maka tidak sah. Seperti kalau mencuci air pakai air sabun. Air sabun itu bukan air mutlak lagi, tapi air bersabun. Kalau cuci pakaian dengan air seperti ini tidak sah karena menghilangkan najis harus pakai air. Air tersebut maksudnya air mutlak, yaitu yang masih disifati dengan air. Adapun kalau menghilangkan najis pakai teh misalnya, pakai kopi misalnya, maka tidak boleh karena sudah bukan lagi menjadi apa? Air. Intinya repot. Sampai ada pembahasan misalnya bagaimana mencuci pakai mesin cuci. Mesin cuci rata-rata berapa liter? 8, 12 ya. 12 liter itu belum 2 kullah. 2 kullah berapa? 200 liter, 2 kullah. Nah, mesin cuci ini kalau kita masukkan celana, di situ ada najis, 1 tetes aja, kita masukkan ke 8 liter ini, air tersebut menjadi apa? Najis. Sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk mencuci. Agak repot ini.
Sehingga kalau mencuci pakaian langsung taruh mesin cuci, maka tidak sah menurut pendapat ya, sebagian ulama. Jadi masalah juga ketika airnya kita campur rinso dulu. Air tersebut bukan lagi menjadi air, sudah berubah menjadi air rinso. Nah, ini kalau kita buat cuci tidak sah lagi. Kenapa? Karena kita mencucinya bukan pakai air. Ini maksudnya saya mengatakan fikih klasik, orang yang berpegang dengan fikih klasik ternyata ada pendapat lain yang membolehkan, yang penting najisnya hilang dengan cara apapun. Akhirnya saya pergi ke suatu tempat, ada tulisan laundry syar'i. Ini beneran. Karena banyak laundry tidak apa? Syar'i. Karena cara tadi laundry air langsung kan masuk, ada taruh mesin cuci, airnya 8 liter, 12 liter, 20 liter taruhlah. Antum taruh pakaian ada najis, langsung tidak sah. Karena kapan air kurang dari 2 kula, kena 1 tetes air kencing, air tersebut ternajisi. Kalau air tersebut sudah ternajisi, tidak boleh lagi buat mencuci apa? Pakaian. Berarti laundry tidak sah. Cara kedua juga tidak sah, taruh air, taruh sabun. Taruh sabun, airnya sudah berubah, bukan lagi menjadi air biasa, tapi sudah air sabun. Ini juga sudah tidak boleh digunakan untuk mencuci pakaian yang bernajis. Itu tidak syar'i. Terus syar'inya bagaimana? Ya mungkin airnya taruh dulu pakaiannya, terus disirami air terus sampai najisnya hilang. Sudah najisnya hilang baru dicuci. Jadi dia sudah suci dulu sebelum dimasukkan mesin cuci. Ini repot juga ya. Makanya mereka bikin laundry syar'i. Tapi kalau kita ikut pendapat mazhab Hanafi, yang penting najis hilang selesai. Mau pakai bensin, mau pakai apa kayak uap kayak apa kayak mau, pokoknya najis hilang selesai. Masalahnya kan najisnya ada atau tidak, sudah hilang selesai. Ngapain kita bilang ternajisi? Yang penting kan najis nempel, najisnya hilang selesai. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya najis itu hilang, yang penting najisnya hilang, maka sudah selesai. Ya. Karena kalau tidak pendapat seperti ini repot. Contoh seperti apa hukum membersihkan kotoran bayi pakai tisu basah. Ini repot. Kalau kita baca sebagian fikih klasik, tidak boleh menggunakan satu yang basah, tapi harus satu yang kering. Kalau istijmar kan bisa pakai air, bisa pakai selain air, seperti batu, seperti kayu, seperti daun. Dengan syarat tidak boleh basah. Karena kalau basah maka langsung ternajisi. Nah, pakai tisu basah, tisu dibasahin tidak sah. Padahal kalau kita pakai tisu basah lebih bersih atau daripada tisu kering? Tisu basah. Tisu basah lebih bersih. Maksudnya oleh karenanya tidak mesti kita harus terikat pada satu mazhab. Terkadang dalam satu permasalahan mazhab lain lebih apa? Lebih logis, lebih benar, lebih kuat dan lebih mudah untuk dipraktekkan. Adapun Nabi SAW di zaman Nabi selalu pakai air karena itu yang tersedia. Dan itu yang mudah menghilangkan apa? Najis ya. Tetapi tidak harus pakai air. Di antara bukti tidak harus pakai air, Rasulullah menjelaskan kalau wanita di zaman Nabi minta izin agar dipanjangkan roknya. Mereka minta izin ya. Ketika Rasulullah mengatakan yurkhina shibran, hendaknya mereka para wanita memanjangkan rok mereka 1 jengkal di bawah mata kaki. Kata Ummu Salamah, idzan tanqashifa aqdamuhunna. Kalau begitu nanti tersingkap. Kalau cuma rok satu jengkal di bawah mata kaki, di sana angin banyak, mudah tersingkap. Kata Rasulullah sallam, yurkhina zira'an wala yazidna ala dzalik. Kalau gitu boleh dia panjangkan sampai 1 hasta. 1 hasta segini, berapa meter nih? 0,7 meter, sekitar 70 cm. 60 sampai 70 cm namanya zira'. Jadi mereka dahulu para sahabiyat roknya panjang-panjang sampai di bawah mata kaki sekitar berapa? 1 hasta. Antara mata kaki sampai kaki berapa senti? Mata kaki sampai telapak kaki berapa senti? 10 senti ketinggian ya. 5 senti ya. 5 senti berarti mereka masih ada 60 senti. 60 senti di bawah kaki. Ini rokoknya perempuan dahulu karena mereka tidak ingin kaki mereka terlihat. Mereka tidak ingin kaki mereka terlihat. Makanya Imam Salam mengatakan, Rasulullah kalau cuma sejengkal, idzan tankashifa aqdamahunna. Kalau cuma sejengkal akan tersingkap. Kami tidak mau. Kata Rasulullah silakan panjang tapi tidak boleh lebih daripada 1 hasta. Nah, ketika mereka jalan dengan adanya satu hasta tadi di bawah mata kaki, maka potensi terkena najis, ya enggak? Kata Rasulullah, tapi sudah dibersihkan dengan tanah setelahnya. Kita najis kena tanah, kena najis kena tanah, kena najis kena tanah, maka tanah juga bisa membersihkan apa?
najis. Maksud saya tidak harus pakai air. Maka pendapat yang benar Allah alam bisawab, pendapat Hanafiyah bahwasanya bisa bersih, yang penting najisnya hilang dengan cara apapun, mau bahan kimia, mau dijemur, mau diapain. Yang penting kalau najisnya hilang maka kembali lagi bersih. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menggunakan air karena itulah yang tersedia di zaman tersebut dan mudah untuk digunakan dan lebih cepat. Baik, kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, muttafaqun alaih. Mudahkan jangan sulitkan. Beri gembiralah dan jangan buat lari. Jangan buat lari audiens ya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hukum asal dalam dakwah, mudahkan dan jangan sulitkan. Berilah kabar gembira dan jangan membuat manusia lari ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian. Dan juga firman Allah, Allah tidak menjadikan bagi kalian kesulitan dalam agama ya. Saya bacakan di sini. Jadi jangan mempersulit. Dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma khuyira Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Tidaklah Nabi diberi pilihan dengan dua pilihan kecuali Nabi pilih yang paling ringan selama tidak dosa. Jadi tidaklah agama bermaksud untuk mencari kesulitan. Dalam Islam dalam agama namanya dua masyaqqah dan masyaqqah. Kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah kesulitan yang melazimi ibadah. Itu pasti ada. Karena ibadah makanya dikatakan taklif, pembebanan. Karena orang disuruh melakukan kegiatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan tersebut terkadang ada kesulitan. Seperti puasa ada kesulitan, menahan lapar, menahan dahaga, menahan makanan, menahan syahwat, ada kesulitan. Seperti haji, berjalan ke sana kemari, ada kesulitan. Ini kesulitan yang tidak bisa dihindari. Ya, seperti berjihad fisabilillah, ada kesulitan. Berjalan mengangkat senjata melawan musuh, ya, bertarung dengan kematian, ada kesulitan. Ini namanya kesulitan yang tidak bisa dihindari dalam ibadah. Seperti salat ya, salat malam yang melawan rasa kantuk, bangun, kemudian berdiri, baca Quran yang lama, ini ada kesulitan. Kesulitan seperti ini namanya kesulitan yang melazimi suatu ibadah yang tidak bisa dihindari. Dan ini tidak dimaksudkan untuk sulit, enggak, tapi tidak bisa dihindari. Nah, kalau orang ternyata mengalami kesulitan ini, maka dia dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, ajurki ala qadri nasabik. Pahalamu sesuai dengan ukuran keletihanmu. Ya, kalau kau tidak bisa ternyata letih, sulit, tapi harus dijalani karena ini konsekuensi ibadah, maka pahalamu sesuai dengan keletihanmu. Adapun masyaqqah jenis kedua, kesulitan yang kedua, kesulitan yang tidak dituntut oleh syariat, ya, maka ini tidak boleh dicari-cari, ya. Kalau tidak harus mendapat kesulitan tersebut, maka jangan tempuh kesulitan tersebut. Saya bacakan sini perkataan Syekh Utsaimin. Fa mathalan idza kana laka tariqan ila masjid. Misalnya ada dua jalan menuju masjid. Ahaduhuma sa'bun fihi hasan aw ahjar wa aswaq wa tsani sahlun. Jalan pertama menuju masjid, situ ada batu-batu, ada kerikil-kerikil, ada duri-duri. Sementara jalan kedua mudah. Fal afdal an taslukal ashal. Maka yang lebih baik di sisi Allah adalah engkau menempuh jalan yang kedua, yang mudah. Jangan sengaja situlah lewat duri-duri, siapa tahu luka dapat pahala, enggak. Ini kesulitan yang tidak dimaksud dalam syariat. Kalau yang pertama kau tetap sulit, harus jalan tapi tidak dapat pahala. Yang kedua, wa idza kana hunaka ma'ani wa anta fi syita wa kana ahaduhuma barid wa yu'limuka wa tsani sakhin tartahu lahu fal afdal an tastamil as-sakhin. Kalau misalnya di musim dingin, di depan kau ada dua sumber air, yang satu dingin, yang satu hangat. Kalau kau pakai yang dingin, kau akan kesulitan. Yang hangat kau merasa nyaman, pilih yang mana?
yang hangat. Ngapain cari yang dingin? Kecuali tidak ada air lagi kecuali yang dingin, maka tempuhlah kesulitan tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara amal soleh isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu meskipun kau tidak suka. Dia contohkan oleh para ulama, kau ingin wudu musim dingin, tetap kau wudu dengan sempurna. Ini kalau tidak ada pilihan air yang lain. Tapi kalau ada pilihan air yang hangat, ngapain cari yang susah? Baik, demikian azan dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Allahu Akbar.